Oke, ya hari ini dari sempat lihat konten-konten minggu lalu nggak? Baru satu sih ya. Oh, oke, iya. Oh, BBM, ya. Oke, nggak apa-apa. Kita balik sebelum mulai lanjut, kita biasa review dulu. Minggu lalu tuh kita bahas sudah cukup banyak, sekitar dari pertemuan kelima ya. Nah, kita langsung mulai aja. Nah, ini kita langsung balik ke yang paling dasar. Dasarnya apa? Ada 5 unsur songwriting. Jadi supaya apa? Supaya kita tuh kalau nulis lagu itu kita minimal tahu patokannya apa. Nih, 5 unsur songwriting. N-nya untuk kayak lagu lah sama aja ya. Tanpa 5 ini nggak bakal benar-benar jadi lagunya. Kenapa? Sebelum kita mulai rekaman, kita butuh minimal melengkapi ini semua. Aku kasih bagian ya. Kemarin cuma penyebutan. Kalau hari ini bagian, kenapa? Soalnya kita bakal sekalian tarik benang lagi, pergi ke tempat lain lagi. Ini ya, configuration, tempo, struktur, sini struktur ya. Dan di sini lirik. Lirik memang kita belum pernah bahas, tapi nggak apa-apa. Untuk sementara kita konsepnya kalau lirik itu banyak luas banget sih, jujur aja. Ada hubungan dengan poetry juga tentang pesan yang diberikan. Nah, kita bahasnya lebih ke yang pertama kita coba melodi, chord progression, tempo, struktur ya. Jadi kita lebih fokus sama 4 ini dulu, karena kita memang pernah ada sesi tentang 4 ini. Sorry kak, saya habis ya kak? Oh enggak ada. Minggu pertama kita bahas tentang tempo dulu. Ya, kita bahas tentang tempo. Tempo, kita review. Tempo adalah kecepatan suatu lagu. Patokan tempo apa? Patokan tempo pada dasarnya itu detik. Kenapa? Soalnya beats per minute untuk BPM. Nah, BPM itu artinya beats per minute. Nah, BPM maksudnya beats per minute apa? Ya, anggap aja 60 BPM ya. Itu sama dengan kecepatannya detik. Jadi kalau 120 BPM, ya 2 kali lipatnya detik. Jadi ternyata ada patokannya gitu loh. Nah, tempo itu mengarah ke pernah main drum. Pernah ngitung, tahu hitungan bar? Tahu kan ya? Nah, BPM itu mengarah ke bar. Yang dilihat di konten, anak saya yang lihat apa? Bener. Tapi kalau bar itu biasa ada namanya kecepatannya ya, time signature. Itu mau 4/4 atau 3/4 ya nggak? Ya. Nah, ini lebih ke time signature. Ini artinya 4/4 itu dalam satu bar itu ada 4 ketuk. Kalau ini artinya satu bar 3 ketuk. Contohnya apa? Bar pertama tuh 4 2 4. Kalau 1 3/4 kayak tuh 3 2 3. Contohnya yang 4/4 suara kayak ini kayak apa? Bisa. Kalau ini di 2 kali lipat, ya kali 2 ya. Jadi kayak lagu-lagu yang slow rock biasanya. Ya kan ya? Karena jadinya 6/8. Dapat konsepnya? Paham nggak ya? Oke. Sip. Nah, kalau struktur itu lebih ke urutan lagu pastinya. Ada intro, ada verse, ada pre-chorus, ada chorus, nanti ada instrumental, terus ada verse 2, ada pre-chorus 2, chorus, terus bisa instrumental lagi, terus chorus template ya, pop. Ini banyak lah dipakai lah. Kalau diulik lagu-lagu aransemen ya mayoritas kayak gini, mentoknya juga kayak gini gitu loh. Ini udah panjang banget kalau orang main lagu segini gitu loh. Nah, chord progression itu menentukan moodnya dari lagunya. Maunya kayak gimana? Karena kalau kita punya melodi nih, kita udah nyanyi nih, kita mau chord progressionnya cocok, itu bisa banyak dari suatu melodi. Nggak satu itu doang, banyak.
sangat variatif. Nah, kita bisa pilih maunya kayak gimana. Kalau dari minggu lalu chord progression ini dibuka, itu mengarah ke kunci, lebih mengarah ke key. Key adalah key signature sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya. Key kita bisa mau tentuin kita mau kunci apa. Kunci C misalnya. Kunci C itu berarti kita kunci dasar, kunci dasar. Berarti logikanya kita nggak boleh main keluar dari kunci dasar C. Kunci dasar C isinya apa? Kita harus tahu. Kunci dasar ini mengarah ke skills. Ini cukup banyak juga sih. Tahu skills kan? Ya kan ya? Mengarah ke skills gitu. Skills nih. Scales itu ada yang major, ada yang minor. Kalau dari awal kita tentuin kita mau C major, ya. Semua chord, semua interval chord, ada chord 1, ada 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, semuanya mengikuti ke C major. Berarti main keyboard nggak? Bisa main keyboard nggak? Dikit. Sorry ya, ini ibaratnya ini yang minggu-minggu lalu aku review tuh jadi ibaratnya jebulin semua gitu. Siapa? Paham nggak? Paham. Sejauh ini paham kan? Oke, kita gambarin piano nih. Oke. Kalau C major kita main putih semua, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu tuh, ini C major. Tahu kan ya skill C major kalau di sini kan ya. Kalau ternyata skills itu apa sih sebenarnya? Skills major, skills itu ininya loh, urutannya loh. Kalau aku naiknya 1, ini naiknya setengah ya. Dalam kita kan naik setengah. 1, 1, setengah, 1, 1, setengah gitu. Nah, ini yang bisa dibilang ini skill major. Ini skillnya major. Kalau D major apa? Ya kamu mulai dari D dan kamu masukin urutan ini, urutan 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Semuanya bakal punya suara yang similar karena naiknya sama. Meskipun kuncinya beda, naiknya tuh ke arah yang sama gitu. Ini nanti kita praktek itu sekalian ini. Tapi kalau aku sambungin sekarang, nge-lag di laptopnya. Jadi nggak apa-apa. Nah kalau minor ya berarti dia beda, dia nariknya ke sini, terus dia ke sini, terus dia ke sini, ini ke sini, sini, ke sini. Jadi urutannya beda. Nah itu ada panjang, ada banyak sekali mood. Nah yang misalnya ada yang kayak punya arah ke Persian gitu, ada apa itu ibaratkan mereka main skills yang berbeda, makanya suaranya total berbeda. Oke, nah kalau skills major di manapun kunci dasarnya dipilih itu bakal suaranya mirip. Makanya orang kalau mau main di kunci apa ya sesuai dengan ini aja, karena waktu diturunin cocok aja kok, cocok kok gitu, sama kok suara itu feeling yang dikasih itu similar. Oke. Nah, kita kunci chord progression ini kemarin intinya kita tuh punya template. Template apa? Ini template yang bisa dibilang gampang gitu untuk jadi patokan mulai. Dan ini pasti bagus gitu. Template-nya apa? Dalam 4 bar, kalau kita mulai di 1, yang kedua terserah, bar kedua terserah, bar ketiga terserah, bar terakhir kita kasih 4 atau 5, itu pasti bagus kan? Pasti cocok. Dan ini pasti jadi suatu patokan yang moodnya kayak gini ya. Kalau aku misalnya main 1, 6, 4, terus pergi ke 6, ke 5, suaranya bagus sih. Feeling yang dikasih kayak gini. Terus kalau dicoba, kemarin tuh dicoba semua gitu. Kita coba, kita ulik gitu. Kita ulik, pergi ke lagu aslinya. Oh ternyata orang ini pakai template ini juga kok. Ya nggak berarti dia benar-benar pakai template, tapi ternyata yang dia pakai itu masuk gitu loh.
dalam hal ini gitu. Oh ternyata bisa, oh ini cocok gitu. Nah terus sekarang kita lagi ke melodi. Minggu lalu kita bahas melodi. Terus kita cara menulis melodi yang catchy gitu. Catchy. Kesimpulannya apa? Catchy melodi itu nggak selalu sama dengan melodi yang cantik atau beautiful melodi itu. Catchy itu nggak selalu mengartikan cantik. Kenapa? Contohnya lagu yang paling kita sekali dengar, tapi nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau kita sekali dengar, kita tuh langsung tahu, kita bisa nyanyi ya. Dan contoh lagunya apa? Baby shark doo 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 doo, baby shark doo doo. It's a whole world after all. It's a whole world after all. It's a whole world. Sekali dengar, wes tahu lah ya. Nanti bisa nyanyi, maka Acil nyanyi. Jadi mayoritas lagu-lagu yang ini tuh gampang. Lagu-lagu yang catchy itu cukup gampang. Nah setelah dibuka nih, aku riset cukup banyak. Ternyata kuncinya untuk catchy itu adalah satu adalah gampang menyanyikan. Yang kedua adalah repetition. Repetition artinya apa? Bagaimana? Tuh, lagu-lagu yang catchy itu bagian hooknya atau yang bagian yang dia ngerasa ini cantik nih, nada yang aku bikin, liriknya aku pengen kasih, aku ulang supaya orang tuh nangkep pesannya. Ya, yang paling gampang tuh so call me maybe, da 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 da, wes itu ya. Tuh waktu diriset sama orang tuh lagu Call Me Maybe, kita dengar dia nyanyi itu sekali, kita tahu tuh nyanyi seikut dari awal sampai akhir, ternyata itu ada 60% dari lagu itu ya sama gitu. Nadanya persis sama, ritmenya sama gitu. Nah repetition itu waktu kita contoh ada lagu Stay With Me-nya Sam Smith, ada banyak sih waktu itu. Tapi ya kalau kita ulik, kita coba dengan ini gitu. Oh, ternyata untuk bikin catchy melodi itu kalau kita matok sama dua ini itu cukup gampang. Oh, ayo. Nah, ini cukup gampang. Ya, kalau gampang dinyanyikan, itu repetisi kan pengulangan kan. Gampang dinyanyikan. Ini ngomongin tentang interval anak nada. Jangan jauh-jauh. Bisa kita main ke nada itu kayak do sol gitu kan. Nggak bisa dinyanyiin. Tapi kalau kita do re mi re do, itu gampang nyanyiin. Jarak itu nggak jauh-jauh amat. Kalau semakin jauh semakin susah ditembak nyanyiannya, semakin susah gitu. Gitu. Oke. Ya itu reviewnya. Kalau kalian tuh ini sempat dibuka ya kemarin tuh ini kayak review tentang ini kita yang minggu lalu ya. Oke ya kalau hari ini kita udah review semuanya. Kalau 5 unsur ini, kalau satu aja hilang, lagu tuh nggak bakal jadi. Lagu tuh nggak bakal jadi tanpa struktur ya, wes lagunya nggak berbentuk. Strukturnya di luar ini, orang tuh jadi bingung. Loh, kok tiba-tiba udah ref gitu? Oh, kok tiba-tiba udah selesai? Oh, kok belum selesai gitu? Oh, bukannya seharusnya udah mau naik, tiba-tiba hilang gitu. Kalau nggak ada arahnya sama sekali itu susah. Orang nggak enak dengar gimana gitu, nggak mudah, nggak easy listen lah. Ini dipakai sama banyak orang karena orang-orang udah terbiasa sama hal ini juga. Jadi cukup gampang untuk mengingat struktur ini. Orang tuh tahu mau expect apa gitu. Oke, ada chord progression itu mengarah ke ini, ada template-nya juga. Nih, nanti kita coba praktekin semua gitu. Tapi di depan sini aja, tapi nggak pakai itu, soalnya nanti nge-lag ataupun. Terus melodi gampang tanpa salah satu, tanpa chord progression ya lagu nggak tahu jadi apa. Kalau nggak ada chord progression bahkan pemusik nggak bakal bisa main apa-apa gitu, karena nggak tahu mau main apa. Tempo lagu bakal lari-lari dan tiap kali kita mau main tanpa tempo kemana-mana pasti. Tempo ini penting soro. Kita main di depan di live pasti kita ada metronom yang minim matok di satu orang Pak. Biasa drummer
drummer sama bassist gitu. Mereka udah lock. Ada lirik, nggak pakai lirik ya berarti kita cuma humming doang sepanjang lagu. Kalau yang nggak ada melodinya ya berarti kita rapping lurus satu nada doang. Nggak ada strukturnya udah, tempo udah. Itu aja. Itu kenapa unsur songwriting itu harus dipenuhi. Tujuannya apa kok ada dasarnya songwriting? Kenapa kok ini harus dipenuhi? Kenapa aku beritahu hal yang cukup dasar ini? Karena hal dasar ini perlu dipikirkan. Perlu minimal dipikirkan baru kita kayak oh berarti aku kalau mau nulis lagu kita tuh tahu gitu loh apa yang harus di checklist. Jadi ada kayak checklistnya udah gitu loh. Oh aku misalnya aku udah kepikiran refnya, berarti melodinya udah checklist. Berarti aku pikirin verse-nya apa yang ada. Aku nanti mau bikin strukturnya kayak gimana, chord-nya apa, temponya aku patokin di berapa gitu. Aku catat semua nih notes-nya. Nah, terus aku juga ada liriknya, aku udah kepikiran. Ini semua harus ke checklist. Kalau strukturku yang aku bikin ternyata cuma di chorusnya doang, di chorus 2, nggak ada build up-nya, nggak ada apa, aku cuma kepikiran ini kok. Ini aku nggak bikinin lagunya nih. Aku nggak bikinin intronya, nggak bikin apa ya, nggak bakal jadi juga lagunya. Nggak bakal jadi gitu. Karena semuanya itu harus checklist. Wajib. Itu cukup dasar, cuman ya apa aja. Oke, sekarang kita pergi ke praktek. Oke. Praktek lebih ke ini kalau tentang praktek nih, Kak Reno udah ini sih, udah cukup banyak sih pengalaman tentang praktek. Terus praktek ya. Praktek kita bakal, aku kesini aja. Nanti boleh langsung ngumpul ya. Boleh ngumpul. Soalnya memang terbatasan. Tahu. Ada tahu ini? Tahu nggak? Tahu. Kalian tahu? Tahu. Iya. Ini MIDI controller. Ini cukup overpower bisa dibilang. Ini teknologi. Perkembangan teknologi terhadap dunia musik. Keren ada bapak ini. Ya. Majuan aja. Kita sambil kayak ya nggak apa-apa bareng-bareng kita nulis lagu lah gitu lah ya. Nah di komputer ini oh. Nah, ini. Nah, di zaman sekarang kita mengulik lagu ada yang namanya DAW. DAW itu digital audio interface. DAW ini sangat penting untuk orang tuh nulis lagu karena ini bisa dibilang cukup curangan, cukup curangan ya. Karena sangat mempermudah proses aransemen, proses menulis lagu. Nah, agak mulai memang butuh internet. Sabar. Oke, nah jenis-jenis DAW di dunia tuh banyak banget. Pernah dengar FL Studio? Oke, ada Studio One, ada banyak lah, banyak sih. Udah kata itu dan setiapnya tuh oke banget untuk dipakai. Kita coba ya. Nah, praktek, namanya praktek komunikasi. Oke, udah record nih. Oke, kita ambil yang paling gampang deh. Kita BPM-nya kita ambil di 76. Suka aku soalnya. 76. Nah, ini interface DAW memang cukup kelihatan lumayan rumit gitu. Cuman ya mayoritas tuh punya orang tuh kalau memang harus belajar lagi gitu. Tapi ini termasuk cukup gampang lah misalnya. Oke.
Kita praktek mulai dari chord progression ya. Tempo udah kita tentukan. Kita maunya 76 BPM dan aku buat 4/4. Anggap aja gitu. 4/4. Oke. Aku pasang ini Ravel, ini piano ya. Kalau kita coba mainkan. Oke, kurang keras, nggak kedengeran apa-apa ini. Sorry, pengenalan dulu. Yang aku bilang kenapa kok cukup curang, karena dia itu ini, kamu lihat aja lah, sekalian lah ini, curang banget lah boy. Kita bisa ada metronomnya ini ya. Ini kalau aku mau main, ngulik ya. Gitu ya. Kita mau chord progression. Kan dengan template satu terserah mau endingnya 5 atau 4. Kasih lah masukan apapun lah. Mau berapa? 1564. Ya wes, itu pakai satu dunia. Itu baru tak mainin loh 1564. Oke, kunci C ya. Wes gitu ya. Kunci C ya. Oke, kita langsung rekam aja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 4. Setelah gituin ya, kayak ada salahnya kan ya. Itu tuh curangnya dia apa? Yang permainanmu itu, yang tadi ini kecepatan nih, dia tuh nggak persis di beat bener-bener. Ada yang salah main juga, itu bisa di delete nih. Jadi ibaratnya kamu rekaman tapi kamu tuh nggak mungkin salah. Apalagi nih ada fitur namanya quantize nih. Kamu snap quantize, dia pergi ke beat yang bener. Udah gitu ada hitungannya juga nih. 1 bar, ini bar kedua, ini bar ketiga, bar 4. Coba aku main dari awal nih. Permainanku tuh bisa dibilang cukup perfect nih. Aku kasih quantize semua ya. Tadi aku kecepatan, terus yang paling aku salah hilang. Kalau mau gampangnya lagi, bisa dibilang ini udah kayak kamu nulis Microsoft Word soalnya bisa tak ulang, bisa langsung tak copy paste nih. Wow, apa ini gitu kan? Wow, curang sekali gitu. Orang iri. Kenapa kok bisa gampang sekali gitu ya. Oke, copy paste. Kita mainin panjang. Nah, sekarang kalau kita mulai dari chord progression, kita mau nyari melodi itu belakangan itu juga bisa jadi sebuah cara gitu. Karena ada orang yang mulai dari temponya, ada orang yang mulai dari liriknya duluan, ada yang dari melodi duluan, ada yang kepikiran melodi sama lirik terus baru dibuatin chord progression dari situ. Ada yang kebalik, ada yang mulai dari chord progression duluan. Orang dari struktur ini unik sih. Tapi biasanya paling gampang salah satunya mulai dari chord progression. Nah, kalau kita tahu dia larinya ke sini, ambil harmoninya, kita ambil note dari chordnya, gitu kan ya. Itu bisa nih. Itu jadi melodi yang kayak gitu cocok pasti. Oke, kita lanjut dulu. Kita kasih kita penuhin temponya dulu ya. Kita kasih nama nih piano. Melodi kita kasih agak akhiran aja supaya kita sekalian praktek dulu aja. Kita masukin lagi instrumen kedua, kita kasih namanya drum. Di band biasa penuhnya minimal ada apa aja? Ada piano, keyboardis kan, ada bassisnya juga, terus ada gitarisnya dan ada keyboardisnya.
Nah itu kenapa kok sebenarnya kayak gitu semua? Karena sebisa mungkin, sorry, balik ke teori dikit. Istilah sebisa mungkin lagu itu sebisa mungkin itu lagu kan ada frekuensi kan ya. Sebenarnya apa namanya suara itu kan gelombang kan, gelombang itu kan. Kalau gelombangnya lebar ini low, kalau gelombangnya deket nih high. High itu maksudnya apa? Yang nadanya tinggi, ini suaranya gitu. Nah, sebuah lagu tuh yang ada low, ada mid, nih, ada high, itu ada frekuensinya nih. Misalnya 20, ini 20 kak nih, kebagi nih. Nah, kalau lagunya, kenapa kok kadang-kadang kita dengar ada yang sampai ada orkestra, lagu Viva La Vida lah, itu ada tapi ininya bionya main. Di sini ada pianonya main. Nah, band itu diambil konsepnya minimal gitu loh. Di sini tuh ada main drum, ada bass drum di sini, ada bass di sini, terus ada nanti keyboard tuh bisa main kan dari ujung sampai ujung kan ya. Berarti dia bisa nutupin nih semuanya gitu. Keyboard tuh bisa gitu. Kalau ini kamu geser jadi piano tuh ya bisa gitu. Karena piano tuh ngambil low sampai high itu dia kena semua. Gitar juga. Nah makanya kita harus ada penyanyinya, ini penyanyi di sini. Nah kalau bisa jangan dikasih pemusik juga main di sini, nanti nabrak suaranya malah kok sama bater-bateran gitu. Di sini kasihin biola tipis-tipis misalnya gitu. Kalau nggak dikasih piano main suara kecil tipis-tipis, nah di sini ada main. Kalau ini udah kayak gini nih, kalau kayak gini ini bakal terasa lagu itu tebel gitu, penuh gitu loh. Kalau orang-orang main akustik, kenapa kok akustik kedengeran tipis gitu loh? Oh nyantai ya, nggak berat ya dengerinnya. Karena dia main gitar nih, dia petik doang di kayak gini. Terus orang ini juga di sini, kalau nggak di sini gitu. Nah udah, terus gue itu mainnya cuma di sini kok, terus ini daerahnya sini dia nggak main ini sama sekali. Jadi kelasnya tipis gitu loh. Yes, itu cuma cuplikan kecil aja. Balik, nah kita mau main piano tadi kita udah ambil di mid lah, anggap aja gitu. Kita udah ambil daerah mid. Karena kita main di sini tadi. Ini. Nah, sekarang kita mau pilih drums. Bisa milih nih, ada suara banyak sekali, ada percussion lah. Terserah nih kok, coba yang ini deh. Cukup, lumayan. Jelek sih, jujur aja drumnya yang ini. Kita 80s saja, kita ambil suara. Kita kasih yang paling simpel aja ya. Ya. Oke, kalau kita dengerin tadi, gerak nggak aku mainnya? Gerak, miring-miring semua. Nah, makanya kita pakai fitur yang tadi. Quantize, my bestie. Nah, ini Quantize, kelemahannya Quantize apa? Di punya kita, human error itu
ada plusnya human error karena natural. Jadi kalau kita mainnya bener-bener semuanya di quantize itu malah robot. Betul. Orang main seperfect itu tuh nggak normal. Nah, tapi kalau lagu-lagu nyata gitu, lagu-lagu yang kayak lagunya yang EDM, ya usah di quantize nggak apa-apa. Karena memang kita udah denger suaranya loh. Oh ini bukan suara drum asli kok, ini bukan orang main. Jadi kayak ya maklum lah, itu udah terbiasa juga. Jadi kalau orang tuh suaranya yang ya on tiny pole lah pokoknya. Kadang-kadang orang tuh sebenarnya tuh kalau ini tuh digeser-geserin sendiri juga kok pada akhirnya. Kayak aduh masa sih kelihatan asli sampai aku main kok kayak bohongan banget gitu loh. Akhirnya digeser-geserin sendiri satu-satu. Banyak kayak gitu banyak. Oke, kita pakai fitur quantize. Nah, kita dengerin satu kloter deh ya. Oh ada loopnya soalnya. Oke. Oke, dapat gambaran lah ya. Kita kasih quantize nih. Apa bisa? Wah. Seret. Quantize kita kasih. Nah, ini kalau ini masalah perhitungan. Maksudnya apa? Quantize mau per 4, mau per 8, mau per 2, mau bar. Contohnya maksudnya apa? Maksudnya tuh kalau bar berarti satu bar, dia patoknya perginya ke bar. Kalau enggak, dia pergi ke setengahnya bar, dia pergi ke seperempatnya bar. Maksudnya apa nih? Ini balik ke materi yang kita yang lama. Ini anggap nih bar nih, satu bar nih. Bar. Kita ambil 4/4 ya. Kalau satu bar, apa cuma satu tekan toh, dia bakal main di sini toh, top, stadium, top, stadium. Kalau dia mau per 2 yang kayak tadi, itu kayak gini. Jadi top, 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 per 4 itu kayak gini. Top, 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 per 8. Pernah nggak? Nah ini itu tuh lebih ke yang biasa orang pakai, yang biasa pakai itu drummernya. Yang biasa pakai itu drummernya. Tapi kalau ini simple aja supaya kita tahu kalau kita mainnya di sini. Nah ini per 8. Kalau 4 sama kayak metronomnya. Tuh, wah, ya, 4, wah, ya, 4, ya kan ya, wah, ya, 4. Tapi yang tak mainin apa? Karena dia ini ngitung 4 ketukan setiap bar kan ya. Metronomnya gitu, 4 ketukan setiap bar kayak ketentuan kita tadi. Tapi gantian aku mainnya 2 kali lipatnya lebih cepat. Jadi kita quantize di per 8, quantize. Kita oke, udah rapi hi-hatnya. Kita rapiin yang ini gara-gara kita main dep ya per 8 juga lah. Oke, kita dengerin. Nggak, ini memang ini bukan gara-gara kuasa, cuma aku jago aja sih lu mas. Nggak main salah sama sekali ya. Oke. Nah, tapi ada beberapa bagian yang cedeknya. Sebenarnya ada kayak gitu, tapi gara-gara kuantitas jadinya hilang. Karena itu per 16 dan aku kuantitasnya per 8. Kayak ini yang kayak nih. Harusnya ini kayak nah, stadium. Nah, itu bisa kok dikasih per 16 aja. Cuman kalau per 16 berarti semuanya kena per 16 gitu kalau aku blok tadi. Contoh di bagian mana sih? Tak. Oke, wes ini kamu tok ya, tak quantize di per 16.
semua yang lain sebelum dia sampai setelahnya dia. Ini aku belain sih ini aku kuantize di per 8. Terus setelahnya dia sampai selesai nih. Apa iki? Wah, salah kok. Ctrl Z. Nih. Itu aku kuantitas per 8 juga. Nah, itu yang tadi yang ketinggalan tuh main gitu kan. Ya, pas wes. Cocok wes. Tadi lihat aja rasanya. Ini cetak tuh kecepatan dikit. Tapi ya wes. Bisa digeser-geser juga by the way. Kalau aku mau bentuk-bentuknya terserah gitu, itu bisa juga. Cetak tuh. Oke, wes cocok, wes bener, wes betul, wes intinya gitu. Drum gitu, wes jadi ya. Sekarang kita masuk ke bass karena drum bestinya bass. Tambahin aja instrumen. Jadi yang kita lakuin sekarang itu bisa dibilang mengaransemen sih. Abis ini selesai kok. Kita terakhir di bass aja ya. Kita nggak lebih dari sini ya. Kita lebih fokus ke hal-hal lainnya. Oke. Bass. Nggak deh, pad aja. Kita pakai bassnya pakai pad aja. Ada nggak ya? Cocok nggak ya? Alah, bass biasa lah. Coba ya akustik bassnya. Nge-lag. Mohon ditunggu. Oke. Sesuai dengan kita bayangin kita main bass. Bass itu kan satu not kan ya mainnya ya. Gampang aja. 3, 4, 1. Oke, copy paste aja. Kita quantize cepat. Quantize. Copy. Paste. Oke, ini udah bener pasti. Salah. Cepatan dikit. Oke, udah bener. Oke. Cukup ini sih. Cukup bisa dibayangin sekarang kita mau mengarah kemana. Kalau kita bikin bareng-bareng aja 1564 kan ya, itu yang kita bakal jadiin ini aja. Nanti kakak-kakak yang bikin ini ya, bikin melodinya ya. Iya, ya biar main-main aja, kita juga seru-seruan gimana gitu. Oke. Kita bikin ini di intro terus di verse sama chorus kita mainin nyanyian yang sama pakai chord yang sama. Kita intro main verse, pre-chorus kita bedain dikit. Chorus, pre-chorus itu boleh sih pakai template, cuman pre-chorus tuh dia tuh ditujukan untuk kayak kita kasih perasaan yang kayak hanging gitu loh. Jadi kita jangan pre-chorus kayak diselesain lah, mayoritas pre-chorus tuh pengen itu dikasih perasaan hanging. Kenapa? Supaya kita tuh puas loh kita dengerin chorusnya. Kita kayak seneng, kita kayak boom gitu. Nah, kalau mau hanging gitu, kita jangan selesain. Maksudnya apa? Satu itu memberi kesan selesai. Kenapa? Satu itu bisa dibilang rumah gitu loh.
rumah tuh di satu. Jadi kita kalau gitu jangan disesain, kita jangan satu-satu lah, atau satunya tiba-tiba di tengah, tapi jangan diginiin. Contoh kita ambilnya yang tadi kan kita 1, 6, 4, 5, 1, 5, tadi kita apa? 1, 4, 1, 5, 6, 4, sorry. Ini banyak dipakai sama orang lain juga tuh. Ini 1, 5, 6, 4 itu sama orang ditukar gitu. Maksud ditukar apa? Ya jadinya 6, 4, 1, 5. Maksudnya apa ya, ini sama ini switch. Nah itu bisa biasanya. Itu cocok gitu. Karena endingnya 5, tapi mulai itu 6. Masih gimana? Ya nanti rasanya lah. Kita bikin gini ya. Oh, sorry. Kita bikin strukturnya gini, intro 8 bar, verse 8 bar, pre-chorus 8 bar, chorus 8 bar, gitu ya. Biar cukup gampang. Sederhana. Oke. Oke, barang-barang yang kurang penting kita tambahin lagi. Sekarang kita kita langsung lanjut aja. Nih kita pencet ininya record. Untuk record kita mau record piano. Pianonya kita mau record 6 4 1 5. Berarti nanti abis kita udah selesai nih. Contoh ini udah selesai nih. Satu. Wah, kita masuk bridge. Main theme kita dari awal gini. Nah gitu kan ya. Kita cuman tuker aja gitu loh chordnya. Nah, itu udah enak banget, suka. Ini kadung tak tahan aja sih ini. Mainnya jadi nggak berapa seru. Ini coba. Kita kerasin aja. Dia berat laptopnya karena aku sambil pakai rekaman. Aku rekam ininya screen recordnya, iya. Oke. Dan juga biasa harus di ruangan yang dingin gitu biar ininya nggak panas-panas amat juga nih. Kalau bisa dilihat RPM-nya 5000. Tapi ya oke lah, harusnya tahan ya. Sorry ya, aku ganti ulang dikit ya ininya, pianonya ya, supaya kita lebih seru dikit. Minimal tak gerakin lah ya ininya, pianonya ya. Gitu aja ya. Tuh, wah, nge-lag ini udah berat banget nih sambil screen record. Aku matiin aja screen recordnya. Oke, nggak apa-apa. Kakaknya tolong, udah jelas kok. Oke, dari sini kita pakai screen record ya. Ini aku quantize seperti biasa supaya permainanku bagus. Quantize, kita Ctrl C ya.
Nah, yang ini jujur nih, aplikasi DAW kayak ginian tuh, itu tuh penting banget sih untuk kita belajarin. Pakai laptop ada banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang gratis juga. Kedepannya harapannya belajarin lah. Pakai ini fitur ini terlalu bagus gitu loh untuk nggak dipelajarin. Oke, kita masuk pergi ke lembar 17. Kita mulai ya. Wah, ya, nah. Oke, berarti ada kayak tambahan build up gitu ya. One dice. Oke, nah ini tinggal berapa di copy paste. Nah, biasa kalau setiap alat musik mainnya beda. Drum ada minta dikasih crash dan setiap kali berubah bagian ada des. Bass ada liquid-liquidnya gimana itu ada. Nah itu ini sih ini aja gitu. Itu ada airnya juga seperti mereka di kiri bassnya kita bentar. Oke tuh. Sorry, di recordnya belum pindah. Nah, recordnya di instrumen bass. Tuh, wah, kalau rendah bassnya, nah di situ. Wah, Oke, jangan beri kuantitas. Oke, kita tinggal copy paste yang ini. Karena sekarang tadi chorus, copy paste semua. Yang ini aja. Ini. Kita mau 2 bagian. 1, 2. Drum kita tadi ini tadi kan bassnya kan beda kan bagian sini kan, tapi yang bagian sini sama. Oke, wes. Sekarang waktunya partisipasi. Ya, pada bisa main ini kan keyboard kan, minimal nyanyi lah, nyanyiin lah, bisa nyanyi kan ya? Ya, ide orang beda-beda bisa. Ini aku buat di bass, aku buatin instrumen baru sebentar. Jangan kita untuk nyanyian kita ambil suara yang norak gitu supaya kita kedengeran melodi. Ambil suara yang norak. Biasanya norak tuh patch itu norak tuh patch. Maksudnya suka dipakai untuk jadi ini juga, jadi solo. Masih bass sebenarnya. Bass melodi kita main. Kurang norak, kurang ada attack-nya kan, gitu apa, kurang. Nah, wes, yuk, bisa main piano? Bisa nggak ya? Dikit gak ya? Ya cukup lah, karena cuma main dikit-dikit doang. Boleh lah, langsung coba aja.
kasih melodinya untuk first nih. Kita kasih patokan yang first nih. First itu bisa pengenalan terhadap temanya, lagunya kayak gimana. Jadi orang tuh belum main bener-bener dibuat begitu melodi, begitu gede intervalnya antara nada. Misalnya kita first nih. Aku habis itu aku kasih praktek kecil aja, bridge gimana. Terus ini chorusnya gimana ya? Nah, intro itu boleh gitu, boleh kayak sama kuatnya melodinya dengan verse. Jadi makanya sering intro tuh dia mengambil melodi yang persis sama chorus itu sering kayak gitu. Dipersisin dan itu bakal cocok juga gitu. Misalnya kita pastinya karena kita tahu ada chord progressionnya, kita nggak boleh lari dari situ pastinya. Maksudnya apa? Kalau kita mainnya nadanya nggak sesuai chord progressionnya, nanti fals kedengarannya. Minimal membuat harmoni antara chord progression dengan melodinya. Jadi jangan lari-lari terlalu jauh. Intro, jangan lupa kita main di C, terus kita pergi ke G, A minor, terus kita pergi ke F. Kita bukain, yang boleh dimainin misalnya ini C, G, terus ini G, B, D. Ini chord yang terjadi di A, C, E, terus juga F itu F, A, C. Nanti kenapa kok tulisin gitu nanti paham contohnya. Terus kita pergi ke A minor dan A minor itu A, C, E ini. Terus kita pergi ke F, A, C. Terus kita pergi ke C, C, E. Terus pergi ke D. Kenapa kok aku tulisin gini? Karena kalau aku mainin not 1 ya pada ketukannya, tak mainin ke notnya di situ cocok pasti. Contoh intro kan dari C, G kan ya. Tapi kalau aku main dari do, G ada apa isi dari chordnya? Ada G, B, D. Betul kan? Do, re, itu bisa. Re, waktu di bagian A minor, aku main pilih aku re, do, cocok. Aku mau re, mi, cocok. Aku mau re, la, cocok. Wes, fix cocok. Bisa dibilang cukup. Ada template-nya di mana dia nggak bakal fals. Contoh ini, do lagi. Yang minor, aku mau do lagi. Cocok, kenapa? Karena ada do, ada re, do. Aku mau pilih yang mana? Ulang lagi, kita kasih loop aja nih. Di ujung loopnya. Aduh, nggak pakai mouse ini. Nah, dari sini ya, kita loopnya, kita ulang ya. Sekarang G, aku mau pergi ke C ya. Nah, pergi ke F. Coba dari do lagi. Do, aku mau ke B. Habis itu di A minor lupa. Di A minor, di F aku mau ke do lagi. Cocok, aku mau ke dari Mi. Terus aku pergi ke Re. Habis itu aku ke La. Aku pergi ke Fa. Aku dari do, aku mau pilih yang mana tuh itu langsung tinggal bagian di mana aku mau lagi. Aku pergi ke bagian mana, tapi asalkan di detik 1 aku pergi ke chordnya lagi itu kan cocok. Sekarang kan G ya.
jadinya. Minimal tuh waktu kita mulai nulis itu tuh minimal tahu gitu loh, yang ini tuh pasti enak. Kalau aku ada patokannya, ini minimal tuh pasti cocok, pasti enak. Oke, Mas gantian aja. Kita record ya melodi. Soalnya tadi siapa namanya? Lupa aku, sorry. Namanya siapa? Gibran. Melodi punya Gibran. Habis itu nanti ada melodi punya Kak Eno. Kita copy, kita copy. Wah, ada yang salah. Ini aja Ctrl C, Ctrl V di sana ya. Oh nggak bisa. Oke deh, kita bikin yang baru. Aku nggak pakai mouse soalnya, nggak bisa klik kiri. Wah, parah. Oke, kita buatin baru aja. Biasanya tuh kalau kayak gini tuh bisa di copy paste. Bahkan kontennya bisa di copy paste, isinya permainannya. Oke, buat kasih nama melodi. Ini ya. Ambilkan tadi. Namanya kayak kaset tadi ya. Sama Mahesa ya. Melodi. Jadi bisa diibaratkan ini tuh proses yang dipakai tuh kita mulai dari tempo, kita tentuin dulu. Habis itu kita tentuin chord progression. Habis itu kita tentuin apa namanya kuncinya, baru kita tentuin nanti melodinya apa. Kita sebutkan. Oke. Kita mulai dari Gibran. Oke, guys. Intro apa? Ini kalau secara ini logikanya, kalau yang aku maksud dari maunya lompatnya jauh, lompatnya enggak, itu maksudnya apa? Di intro kita boleh nih do sol fa. Aduh, aku lupa praktekin yang aku maksud itu. Nih ya, nih sorry. Aku lupa praktekin ya dari awal sampai akhir contohnya. Ini intronya. Sorry. Ini oh bener kok, bikin kaget. Sekarang kita masuk verse ya. Verse. Verse. Santai gitu, nggak jauh. Kayak lo cuma kayak do re mi re do re mi re do mi fa fa ga fa mi re so si do. Sorry, di bagian ref kita bikinnya lebih jauh, maksudnya jauh tuh kita bisa main kita ulang gitu coba ya. Itu ambil. Paham maksudnya nggak? Jadi permainan interval nadanya semakin jauh kan semakin susah kan ya.
Tapi semakin gampang kita untuk kayak semakin cantik biasanya. Jadi waktu di bagiannya first kita santai aja gitu loh. Bermain cuma antara do re do. Bridge kita mulai ada yang perasaan build up misalnya gitu. Wah, kita kasih kamu tadi mainnya mi fa ascending naik fa sol. Terus kita so mi fa sol si begitu do sol mi aku sudah tahu saya nyanyi cuman ya itu ya jadi bisa lebih jauh langsung mainin bisa sana gitu. Oke, ya contohnya gitu lah kayak Gibran main-main aja on the spot juga on the spot juga kok. Duduk seru-seruan juga nggak apa-apa. Oke Ya. Oke, ini ada oktavnya nih. Kita nanti nggak sih. Kita naikkan aja. Nah, ini kamu aja. Cuma 2 oktav ya ini pianonya ya. Oke. Kita rekam aja langsung ya. Langsung apa adanya. Terus nanti kamu bisa lihat juga kelebihannya dari ini, dari apa namanya, dari pakai DAW. Kalau merekam itu lebih gampang juga, karena kita ada fitur kita bisa ulang kapanpun. Kalau kita salah main kita bisa potong di bagian mana, bahkan bisa kita atur. Paham ya? Oke, siap ya? Akurasinya nggak bisa lebih keras lagi sih. Bisa pakai headset, ada audio interface lah, ada apa lah. Udah kepikiran? Oke, mulai aja Mas ya. Betul. 2, 3, 4 intro. Boleh. Gak apa-apa, lanjut. Lagi, masih intro. Oke, A minor. Oke, pas ya. Boleh. A minor. Nah, lagi. Bridge gambar A. Boleh. C. G. Masuk. Lagi, bridge lagi. C. Nice, chorus. Do. G, ya, bawah terus, A minor, F, wah, lagi, C, G, do, nice, F, 1, 2, 3, F, nggak keluar ya, mantap, gantian. Reno atau Pak Hajar dulu? Reno. Oke. Wah asik solo sih. Kalau kayak gitu kan jadi kayak, wah aku ngulik seharian di rumah sih nggak bakal bosan. Aku tuh pengen ada waktu lebih banyak untuk ngulik, cuman ya, wah ngangguran. Oke, siap ya? Tuh, 2, 3, C. Suaranya Gibran belum dimatiin. Nah ini bisa dimatiin. Ini aja. Tuh.
One, go. Two. First. Lagi. Bridge, A minor. F. C. G. C. Ya, boleh. F. Do. G. Iya boleh. Do. Ya. G. Boleh. Minor. F. Lagi. C. G. Minor. F. Oke, salamnya. Oke, Maestra. Iya, boleh. Udah mute. Jadi sebenarnya ada fitur namanya mute dan solo. Itu tuh sekalian tuh kita tuh bisa, oh aku lagi bagian sini aku merekam piano, sampai ngerekam piano lagi tadi pakai itu yang lama. Ini nggak di mute. Bahkan kita tuh bisa, oh aku lagi pengen denger cuman apa namanya piano sama drumnya doang, aku solo. Solo itu kelompoknya S nih, tapi yang keluar suaranya bakal itu. Fiturnya tuh cukup panjang, itu butuh cukup banyak belajar. Cuman penting, bagus banget untuk belajar piano. Krek-krekan juga banyak yang murah, bahkan 30.000. Yang mahal ininya. Mahal. Lumayan. Lumayan lah, cukup terjangkau, bisa kalau mau memang ngumpulin duit. Ini lumayan, ini satu lah, dapat 1 koma. Apa ya? Iya. Ini favoritnya orang-orang nih. Kalau yang ini tuh dipakai karena compact tapi favorit lah, banyak fiturnya. Oke, siap? Enggak. Satu, dua, tiga, go, C. G, ya. Minor. Ya, betul. F. Harus gendut ya, boleh lah. Lagi. C, ya boleh. Pergi ke A. A, ya boleh. Nice, first. Go. F. Boleh, ya. Lagi, C. G. Ya, boleh. Minor. Ya. F. Kasih bridge. A. A. Ya. Terus F. C. C. G. Boleh. A lagi. Iya. C. G. Ya betul. C. Ke G. Oke, masuk. Minor. Masuk. Ya, bagus. Ke F. Itu mid. Ya betul. Lagi C. C. G. Minor. F. 2, 3, selesai. Sorry. Tiba-tiba kering. Oke. Memang ini
bukan keyboardis ya. Bukan. Iya, nggak apa-apa. Tapi itu udah pakai telinga berarti kan yang mainnya. Oke, ya cukup seru sih. Mau dengar ulang tak hasilnya gimana? Enggak. cukup masuk. Kalau kita barengin semua jadi satu penasaran jadi apa? jujur ya coba tak kecilin dikit semuanya. Tapi ada kemungkinan itu mereka semua ini nyatu. Sorry ya Mas, punyamu enggak ya tapi ya? Enggak apa. Soalnya punyamu banyak kelasnya. Banyak banget. Iya. Ya, ini sebenarnya tadi tuh gara-gara kamu nggak tahu ada di mana. Gak apa-apa, gak apa-apa lah. Kita matiin mute-nya. Nah, biar ada kemungkinan besar punya Kak Reno sama punya Gibran itu minimal selaras. Karena pada mainan ini ya, sorry. Yang lainnya aku kecilin lebih lagi ya, supaya paling kedengaran adalah melodinya. Ini aku kerasin aja. Sorry. Justru mereka butuh lebih keras. 4. Oke. Piano kecilin. Buat minus 2. Kurang juga. Minus 2. Terus bass juga kecilin. Oke, kita ulang di awal. Kayak gue jadinya. Gak ada suara fals gimana gitu. Nah ini biasa cocok kenapa ya maksudnya? Karena sorry, sering banget. Karena pada detik yang satu mereka main di kota yang sama dan mereka tuh larinya juga di kunci C semuanya. Gak ada yang main hitam kan? Karena memang di kunci C gak ada hitamnya. Mantap, cocok. Tinggal dipikirin yang mau kayak gimana nyanyiannya, lah melodinya, suara kedua, suara ketiga, begini mau gimana. Jadi ada gambaran gitu. Kalau ya cocok gitu. Kita mau ngulik kayak gimana pun, ngulikan 5 menit, ngulikan 10 menit. Bayangin kalau kita sehari terus di kamar. Saat bulan, tiap malam luangin waktu untuk nulis lagu, ngulik melodi, apa yang cocok, apa yang kita mau, itu cepat banget untuk achieve yang kita cukup pengen gitu, membantu banget untuk cepat. Kalau cepat untuk cari yang bagus banget yang memang top dunia ya, nggak tahu sih itu masalah itu karena aku sendiri bukan pemain top dunia. Tapi ya sih guys, hari ini praktek. Semoga cukup seru, cukup membantu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Agak keluar konteks tuh. Apa? Agak keluar konteks. Boleh. Langsung aja. Aku tuh pernah kayak bikin instrumen lah ya. Ya. Terus itu waktu aku gabungin itu jadinya kayak di sound itu kayak blur gitu. Oh, terus akhirnya kayak muter-muter mixernya, muter-muter yang ada di aku pakai FL Studio. Iya. Tapi nggak ada versi yang komputer, soalnya komputer tuh kayak lemot banget. Jadi ada versi yang mobile. Terus aku muter-muter ke mixernya, aku kurangin low-nya, terus kayak apa-apa semuanya, scene-nya aku kurangin, echo dan reverb-nya juga aku kurangin dan akhirnya masih blur juga sih sebenarnya. Jadi kayak ada nggak sih takaran yang pas banget untuk drum itu sebenarnya seberapa terus? Ada nggak ada? Sebenarnya Nggak ada. Tapi itu kalau blur itu bukan masalah takaran. Blur itu ngomongin tentang pick. Oh enggak, ya sio memang mic-nya copot itu yang kabelnya. Blur itu kan ini kan ya, kayak noise gitu loh. Blur tuh kalau suaranya
berlebihan, melebihi gitu loh, kan ada kayak takarannya, ada misalnya dari 0 ini berapa gitu. Kalau dia sampai penuh gitu loh, melebihi itu bakal gitu. Nah itu bakal pembahasan tentang itu panjang sih. Karena ada teori audio gitu. Baru-baru aku ambil kelas masterclass itu khusus untuk mengenai mengenai rekaman. Jadi kamu rekamannya berarti pakai mic ya kan? Iya. Pakai mic langsung kan? Nah itu kan live. Kalau ini tuh bukan live, itu pakai namanya MIDI. Jadi ada dua jenis lah misalnya. Kalau bisa dibilang tuh ada rekaman live, ada rekaman yang memang lewat VST. Kalau live tuh kamu mic ini, ibaratnya komputer ini, kamu ngerekam nih, ada mic-nya, ya. Terus ada gitarnya. Kalau aku enggak, kalau aku maunya keyboard satu, ya, tak isi suara apapun bisa masuk komputer, terus berdua doang ini. Alat-alat lain, masalah nanti ada audio interface lah, ada apa. Nah ini setiap kali kita nge-live, sebelum kita mulai rekaman, itu tuh harus namanya balancing. Balancing itu apa? Minimal tuh kamu ngerekam nih, suaranya tuh, kan suaranya bentuknya begini kan ya? Dia itu enggak, ini tracknya nih, dia tuh enggak gini loh. Kalau ini jelek suaranya pasti. Kalau dia terlalu kecil, enggak berapa kedengeran juga. Kita tuh maunya yang sehat nih, sehat tuh segini. Nah itu ada teorinya panjang, tapi konsepnya tuh kayak gitu. Kita tuh maunya yang sehat. Kalau yang sehat, kita mau, oh nanti aku kecilin, bagus. Tapi kalau dari kecil kita mau besarin, suaranya nggak bakal bagus. Karena yang kita rekam nih jelek nih, suaranya kecil segini doang. Kecil, kalau kita gedein ya bisa, tapi nggak jelas. Suaranya kualitasnya turun malah, kualitasnya malah turun. Tapi kalau besar, kita kecilin, itu kualitasnya oke, kualitasnya tetap bagus, tetap HD. Ya kenapa blur ya? Antara inilah, kenapa kok nggak jelas ya antara yang inilah. Kenapa ya kalau mau ini dari awal ya rekamannya dalam ininya sehat gitu, bentuknya bagus, semua alat musiknya. Makanya kalau kita setup di rekaman itu udah 4 jam, 4 jam terus ngapain untuk orangnya datang udah drum main drum, ting 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 ting, cocok, oke drum main drum, bagus dicariin gitu loh, sehat satu persatu, tom gitar ngejreng tahan ya gitar ya, diatur kecilin suaranya, oke wes cukup gitu loh, diatur dari awal supaya waktu rekaman semua yang masuk bagus, jadi semuanya sehat, terus nanti baru ini kan production kan ya, production gitu, ada ini masuk ke mixing gitu, post production harus di mastering gitu. Nah yang mixing itu nanti kamu diatur bagian mana sih yang kamu mau, bagiannya keras. Kalau lagu akustik gitu kan, ininya aku maunya gitarku keras, ini yang nanti biola di belakang aja, kecil aja. Kalau aku mau orkestra film ya harus biola yang keras, kita cuma ngiringin. Terus kalau aku mau lagu rock ya aku mau drum sama gitar listrikku keras, nyanyian gitu. Nah, kayak M80s itu makanya suaranya ada belakang. Nah itu udah artnya mereka, udah artnya lagi gitu loh. Jadi ya situ supaya semoga menjawab. Udah. Saya bertanya lagi. Sudah. Kenapa kepala sih? Kayak mulai sakit ya. Oke. Udah itu aja. Untuk hari ini kita itu aja. Siap. Nah, jadi kita udah selesai. Kita tutup hari ini. Udah selesai. Thank you semua ya. Udah. Semoga minggu depan kita lanjut lagi. Udah selesai sih. Udah selesai. Udah, biar nggak terlalu malam juga. Udah nggak? Oke.